Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sobahul khair. Kaifahalukum? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Ma darsukumul ana? Darsul ana olahraga. Soleh-solehah kelas 5. Ustadz hari ini mau absen dulu nih anak-anak kelas 5. Siapa ya yang hari ini tidak hadir? Insya Allah hadir semua ya. Alhamdulillah. Ustadz kok sekarang jadi kayak nggak semangat gitu? Emang kenapa? Itu kok suaranya kecil gitu, nggak semangat seperti biasanya. Ustadz kasih tahu ya sama antum semua, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, Ustadz jawab. Berhubung lapangannya becek, banyak genangan air, dan daripada nantinya malah menjadi kemadorotan buat Ustadz itu sendiri, makanya Ustadz di sini ambil suasana ke kelas. Dan kalau kita di kelas itu suaranya harus pelan. Beda kalau di lapangan. Fahimtum jami'an? Fahimtum. Khair soleh-solehah. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ista'idu ikra'ud du'a. Alhamdulillahirrabbilalamin. Soleh-solehah, hari ini berhubung tempatnya di dalam kelas, jadi Ustadz akan mengajarkan kepada antum gerakan non-lokomotor. Nah, mungkin antum sebelumnya pernah belajar tuh sama Ustadz mengenai gerakan-gerakan yang ada di dalam permainan bola voli. Nah, hari ini sebetulnya masih mengulang pertemuan yang kemarin. Kita evaluasi lagi. Nah, hanya saja suasananya yang berbeda di kelas. Nah, nanti antum silahkan jadikan gerakan non-lokomotor ini sebagai gerakan kebugaran jasmani. Nah, oleh karena itu nanti Ustadz akan memberikan berapa kali repetisinya supaya antum melakukannya itu ada targetnya gitu ya. Nah, kenapa ada targetnya? Supaya antum itu meskipun hanya melakukan gerak non lokomotor tapi keringetan gitu, dan itu sehat bugar gitu. Karena untuk sehat dan bugar itu tidak mesti harus lari-larian atau harus dengan lapangan yang besar. Enggak. Ustaz tanya deh, antum tuh push up lokomotor atau non lokomotor? Ayo, lokomotor? Masa? Serius? Emang ada push up gitu yang sampai dia berpindah tempat gitu? Misalkan push upnya di sini, terus kemudian pindah kemana gitu. Ya tangannya nanti keseleo kalau kayak gitu ya. Mungkin ada sih, tapi bukan push up. Itu namanya permainan gerobak dorong. Jadi gerobak dorong itu permainannya 2 orang nih. Nah, yang satunya itu melakukan posisi push up. Nah, sementara yang teman satunya lagi itu posisinya berdiri. Tetapi yang teman yang sedang melakukan posisi push up itu kakinya dua-duanya diangkat. Nah, tangannya berjalan. Jadi bukan push up itu namanya, lebih kepada gerakan kedua tangan yang berjalan. Nah, kalau itu bisa dinamakan dengan lokomotor atau bisa jadi melakukan gerakan handstand. Nah, handstand itu seperti apa? Yaitu seperti tadi, kedua tangannya di bawah dan kedua kakinya di atas. Jadi dia berjalannya menggunakan tangan. Nah, antum bisa lihat tuh di video. Di video mana Ustadz? Di video channel YouTube ada tentang handstand. Tapi ingat,
jangan melakukannya sendiri. Karena apa? Berbahaya. Harus dengan pendampingan orang tua atau orang-orang yang menurut antum memang dia ahli, udah bisa lah gitu melakukan handstand gitu ya. Oke. Kita nggak akan jauh-jauh berbicara tentang handstand karena sebenarnya masalah handstand kemudian headstand ya dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di pelajaran tentang senam. Nanti antum akan belajar sama Ustaz ya bagaimana sih melakukan gerakan senam-senam seperti itu, tentunya dengan baik dan benar supaya aman ya, karena yang dicari apa? Amannya ya. Oke. Baik, seperti biasa sebelum antum melakukan kegiatan pembelajaran khususnya PJOK, antum biasakan terlebih dahulu melakukan gerakan peregangan. Ayo, masih ingat tujuannya buat apa? Betul, tujuannya adalah supaya otot-otot sendi-sendi ya dalam tubuh kita itu menjadi lentur sehingga geraknya lebih leluasa dan tidak kaku. Nah, bagus ya. Oke, sekarang antum langsung lihat saja bagaimana gerakan Ustadz. Ingat, gerakan Ustadz ini itu lebih kepada pengulangan gerakan di pertemuan-pertemuan kemarin. Namun di sini kita akan buat menjadi kegiatan kebugaran jasmani. Paham ya? Maksud Ustadz paham ya? Jadi antum belajar gerakan non lokomotor yang ada dalam permainan bola voli, namun kita buat menjadi kegiatan kebugaran jasmani karena nanti gerakan non lokomotor ini kita akan kasih repetisinya. Jadi bentuknya seperti latihan. Jadi antum silakan bisa lakukan latihan ini di rumah. Ya. Oke? Bagus. Fahim tum? Fahim tum jami'an? Fahim. Oke, kita mulai ya. Oke, soalnya lihat ini ruangan kelas ya. Ayo coba tebak ini kelas berapa? Ayo bisa. Oke, ini kelas 4 dan kelas 3 ya. Oke, yang sekarang kelas 5 pasti antum tahu ya kelas ini, kelas antum dulu ya. Oke, baik, soleha. Di sini Ustaz tidak akan membunyikan peluit terlalu kencang. Yang penting mah ada bunyinya saja. Nah, gerakannya sangat mudah karena kita gerakan non lokomotor, jadi kita di tempat di sini tidak berpindah kemana-mana ya, cukup di sini saja. Nah, pertama awali dengan kedua kaki dibuka selebar bahu seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kaki dibuka selebar bahu. Oke. Kemudian posisi badannya tegak. Oke, kemudian posisi badannya tegak ya. Bahunya sedikit diangkat. Oke. Kemudian posisi pandangannya lurus ke depan ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan gerakan variasi passing ya. Tapi sebelum ke gerakan variasi passing, di sini Ustadz hanya akan mengajarkan kepada antum tentang satu passing saja, yaitu passing bawah. Nah, di sini meskipun gerakannya passing bawah, kenapa dikatakan kebugaran jasmani? Oke, antum bisa lihat gerakan Ustadz. Oke, itu gerakan passing bawah kan, ya. Nggak harus mesti gitu nggak. Kita di sini menggunakannya kegiatan kebugaran jasmani ya. Jadi Ustadz minta antum melakukan hal yang sama, ya. Oke, jadi posisinya passing bawah, betul posisi passing bawah. Nah, kalau antum mau tahu, ini namanya gerakan apa coba? Gerakan squat, ya. Nah, hanya bedanya kalau squat itu lebih seperti ini. Kalau squat ya, squat itu lebih seperti ini. Nah, dia ditahan, ya. Nah, kalau kayak gini, antum pasti, gimana gitu rasanya ya. Nah, maka dari itu supaya tidak gimana gitu rasanya ya. Pokoknya antum bisa rasain sendiri deh. Sok, antum lakukan squat kayak gini, ya. Kemudian antum bisa tahan sekitar 3 menit atau sampai 5 menit.
pasti di sini terasa semua. Nah, supaya antum tidak kaget, makanya Ustadz berikan gerakan non lokomotor menggunakan variasi passing, ya. Tapi di sini Ustadz tidak akan menggunakan semua passing, hanya passing bawahnya saja, seperti ini, ya. Nah, kayak gini ya. Kan kalau misalkan antum melakukan gerakan passing bawah kan kayak gini, tuh gitu ya. Nah, tapi di sini karena kita digunakannya sebagai kegiatan kebugaran jasmani, maka cukup seperti ini saja diangkat. Ini namanya passing bawah ya. Oke, kita lakukan berapa kali Ustadz? Nah, Ustadz kalau misalkan meminta kepada antum, ya sebaiknya antum melakukan sebanyak 25 kali. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 25 kali. Ingat ya, sebelum antum melakukan kegiatan yang tadi tuh, itu lumayan loh. Itu bakalan keringetan banget itu kalau antum melakukannya dengan baik dan benar seperti yang Ustadz contohkan. Jadi antum silakan lakukan peregangan terlebih dahulu supaya lentur ototnya, jadi supaya tidak kaku kaki-kakinya ya. Kedua kakinya itu jadi tidak kaku, kedua tangannya jadi tidak kaku, jadi nggak kaku aja, nggak kaget gitu ya. Udah peregangan, udah pemanasan ya, antum boleh lari-lari bolak-balik, 5 balik aja nggak apa-apa. Atau kalau misalkan mau putaran nggak apa-apa, 3 putaran ya, seperti yang pernah Ustadz ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kalau misalkan Ustadz 25 kali mah terlalu kebanyakan, antum boleh kurangi 20. Ustadz tapi masih kebanyakan, antum boleh kurangi jadi 15 ya. Terus Ustadz ana masih belum bisa, oke 10. Nah, minimalnya itu 5. Jangan sampai Ustadz 5 juga enggak bisa. Jangan kayak gitu ya. Seorang muslim itu harus berusaha dulu. Jangan langsung jangan langsung nggak bisa gitu. Jangan ya. Minimal 5, maksimal 25. Nah, itu tadi repetisinya ya, pengulangannya ya. Nah, kemudian nanti silakan antum kalau sudah melakukan itu istirahat dulu. Berapa Ustadz? 60 detik atau 1 menit. Nah, setelah itu lakukan lagi seperti yang tadi ya. Kalau yang sanggup 25 silakan 25, kalau yang sanggupnya hanya 5 silakan 5. Nah, lakukan berapa kali? Ayo, berapa? Minimal 3 kali, maksimal 5 kali. Maka antum akan merasakan khasiatnya. Nah, tapi antum jangan khawatir atau jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba Ustadz kok kaki anak kram begini. Itu namanya sedang terjadi apa coba? Antum mau tahu? Sedang terjadi perubahan dalam otot-otot tubuh kalian. Yang namanya otot tubuh yang belum terbiasa dilatih, itu ketika misalkan dilatih, itu akan terjadi yang namanya kayak kram Ustadz begini. Antum jangan khawatir ya. Yang penting antum melakukan seperti itu sekarang, kemudian nanti misalkan besok istirahat, besoknya lagi antum lakukan aja seminggu 3 kali seperti itu ya, bisa ya. Nah, kalaupun misalkan tidak bisa melakukan latihan yang seperti itu, sudah antum cukup melakukan ini di rumah ya, semampu antum. Kalau misalkan antum bisanya hanya ya udah Ustadz 1 kali saja, silakan ya. Tapi kalau misalkan kita mau membuat program kebugaran jasmaninya, jadi tujuannya gini. Kan kalau gerakan lokomotor kan enak ya, kita bisa kemana-mana. Nah, tapi karena kita berhubung di kelas, tetapi supaya kita itu tetap bisa sehat, bisa tetap bugar, makanya lakukan gerakan non lokomotor. Fahimtum jami'an? Fahimtum ya? Oke, Ustadz ulangi sekali lagi ya. Jadi, antum melakukan gerakan yang tadi Ustadz ajarkan, yang seperti ini, ya. Tidak usah cepat-cepat, tidak usah 2, tidak usah kayak gitu ya. Yang baik dan benar. Jadi, ke bawah dulu, kedua lututnya ditekuk, pokoknya sampai seperti posisinya squat, ya.
Squat itu gimana sih Ustadz? Squat itu gini. Nah, perhatikan. Yang namanya kebugaran jasmani ya, itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Jadi perlahan-lahan dirasakan lah. Bahasa kitanya mah dirasakan, dihayati gitu. Jangan Ustadz, anu bisa 25 kali. Jangan kayak gitu. Ya, entar antum pegal sendiri kalau kayak gitu. Ya. Jadi dirasakan ya. Di atas tadi. Ustadz ambil contoh ya. Di sini Ustadz yang minimalnya saja dulu, yang 5 kali ya. Oke. 1, ini squat namanya nih. Naik ke atas. 2, naik ke atas. 3, naik ke atas. 4, naik ke atas. 5, naik ke atas. Nah, kemudian silakan antum istirahat dulu. Antum mau gerak-gerak seperti ini, antum mau jalan-jalan ke sini kemari, nggak apa-apa. Yang penting antum tidak duduk ya, berdiri. Nah, kalau udah 1 menit, lakukan lagi kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba antum merasain aja seperti itu. Udah pasti kaki tuh nih, kaki dah kayak gitu. Itu memang sedang menunjukkan aktivitas bahwa otot antum itu mau berubah gitu. Jadi ada perubahan gitu. Perubahannya supaya apa? Ya supaya menjadi lebih kuat lagi gitu. Ya, nah itulah yang akhirnya membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Sudah 17 menit soalnya ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang Ustadz ingin sampaikan ke antum, tapi kita lanjutkan lagi di minggu depan. Nah, kalau ternyata minggu depan itu tidak becek lapangannya, insya Allah Ustadz akan tetap mengajarnya seperti biasa di lapangan. Tapi kalau ternyata lapangannya masih becek, ya kita lanjutkan lagi yang ini. Oke? Fahim tum jamian? Fahim tum ya? Oke. Itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.